اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'illah sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyillah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس عند العالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو سمع منه كلمتين أو مشى كرم الله معه خطوتين أعطاه الله تعالى جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين. صدق الله wa sadaqar rasul. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Qanin, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada DKM Musholah Nurul Islam yang sangat saya cintai dan Allah muliakan, yang saya hormati kepada aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 01, RW 08, yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan, yang saya hormati kepada para jamaah pengajian malam Senin, minggu malam Senin, yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diletakkan taufik dan hidayah kita sehingga kita bisa duduk, bisa berkumpul di tempat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gak semua orang
Gak semua orang malam hari ini duduk di sini. Kenapa kita bisa duduk seperti ini? Yang pertama, kita setiap malam Senin berkumpul, diadakannya zikir serta salawat pada Rasulullah SAW. Walaupun setiap malam Senin salawatannya itu lagi, tapi insya Allah barang siapa orang yang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, gak ngapa-ngapain, ngikut-ngikut doang, gak ngapa-ngapain, ngikut-ngikut doang, gak ngucap, bahkan ketiduran di majelis ilmu itu ketiduran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ganjaran sebagaimana orang yang sedekah 1000 kuda, 1000 ekor kuda. Amin, Allahumma amin. 1 ekor aja kita belum pernah, ini 1000 kuda. Orang bersedekah 1000 kuda yang diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan pahalanya orang yang duduk di majlis ilmu. Makanya beruntung dan bersyukurlah kita malam hari ini, karena gak semua orang bisa duduk di tempat ini. Karena apa? Tempat ini adalah tempat taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak warga ini tuh banyak sebetulnya, kampung Cemangolaping itu banyak, tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di mushola ini. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena orang lain tuh gak bisa menginjakan kaki ke sini. Karena apa? Mungkin Allah tidak mengizinkan orang tersebut duduk di tempat yang mulia ini. Karena apa? Ini namanya fardu kifayah. Apa fardu kifayah di dalam syariat Islam itu? Seandainya kampung ini tidak menjalankan syariat Islam, misalkan untuk menuntut ilmu, ada majelis ilmu, nggak ada sama sekali di kampung sini, semuanya dosa orang kampung sini. Tapi ada beberapa orang mewakili orang kampung sini semua, ada duduk di majelis ilmu, belajar, mendengarkan, ikut-ikut zikir, ikut-ikut sholawat, maka orang tersebut mewakili orang kampung, seluruh kampung ini menyelamatkan orang sekampung. Itu fardu kifayah namanya. Contoh seperti memandikan mayit, itu fardu kifayah. Kalau satu kampung di sini nggak ada yang bisa mandiin mayit, maka orang kampung ini semuanya berdosa. Kalau ada yang meninggal, itu fardu kifayah. Ada perwakilan salah satu yang bisa mandiin mayit, gugur semua kewajibannya orang sekampung karena ada satu orang yang mewakilinya. Alhamdulillah, kita duduk di majelis ilmu ini, kita menggugurkan kewajiban saudara-saudara kita. Ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi ketiduran karena capek kerja dari pagi sampai malam. Ada juga yang lagi santai, ya. Ada juga yang malas menginjakkan kaki ke majelis ilmu, ya. Ini kita wakili dan semua orang-orang tersebut mendapatkan berkah karena kita duduk di majelis ilmu. Karena apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam, inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa sawaiha aqrasahu ala salatan syafa'at an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alim yastaghfiruna min
fis samai wa ma fil ardi hatta hayatani fil bahri innal ulama warasatul anbiya. Orang yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mendoakan orang tersebut dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan buat orang yang duduk di majelis ilmu. Amin, Allahumma amin. Bersyukur kita. Ikan laut yang ada di lautan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Para hayawan yang ada di daratan semua berikut ke semut-semut meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Kita sangat bersyukur. Makanya gak semua orang, ya, gak semua orang bisa duduk di tempat ini, karena orang yang duduk di tempat yang mulia ini adalah orang-orang pilihan Allah. Walaupun dari kemarin dikabarin, ya, Ustaz Ahmad ngabarin besok pengajian, malam Senin pengajian, ya, jangan lupa, ya, jangan lupa pengajian malam Senin. Tapi karena Allah tidak ridho, karena Allah tidak izinkan, orang tersebut gak mungkin sampai tempat ini, walaupun rumahnya dekat, ya kan? Karena apa? Allah tidak izinkan orang tersebut. Tapi ada orang yang rumahnya jauh sampai ke tempat ini, bahkan jalan kaki, gak pakai kendaraan, sampai duduk di majelis ilmu ini, maka orang tersebut mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, man ta'allama baban min ilmi liyata'allama an-nas a'tahu Allah sawaba 70 nabiyyan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang duduk di majelis ilmu, duduk, kemudian mendengarkan satu pelajaran. Misalkan saya tadi dapat pelajaran di Mushola Nurul Islam. Apa yang saya dapat? Pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di majelis ilmu gak pernah ngapa-ngapain, sama dengan orang yang bersedekah 1000 kuda yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada saudaranya di rumah. Tadi saya dapat ilmu tuh, itu salawat saya sampaikan, disampaikan sama keluarganya di rumah. Aw lam ya'lam khairan min ustasri alfa raka'atin. Itu kalau disampaikan satu bab, disampaikan kepada keluarga, dibawa pulang ilmu yang tadi, dibawa pulang, disampaikan sama keluarganya. Itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan salat ibadah selama 1000 rakaat yang Allah terima. Amin, Allahumma amin. Kita dari dulu sampai sekarang belum tentu sholat kita diterima, ya. Karena apa? Sholat kita belum sempurna. Kadang-kadang bacaannya kita yang salah, kadang-kadang tumaninanya yang salah, kadang-kadang hati kita lagi sholat hatinya kemana-mana, ya. Ini orang yang mengamalkan satu bab kepada keluarganya, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan pahalanya
dengan 1000 rakaat orang yang salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Banyak keuntungannya kita duduk di majelis ilmu. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang duduk di majelis ilmu, itu keluarganya, anak cucunya, bahkan kakek buyutnya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sudah yang banyak-banyak yang meninggal, mendapatkan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Anak cucunya duduk di majelis ilmu. Masya Allah, kita banyak keuntungan ya. Nggak sembarangan duduk kita ini. Dari jam berapa tadi di sini duduk sini? Ya, habis isya, Masya Allah, sholat isya berjamaah. Apunten, tadi saya sebetulnya kemarin udah bilang insya Allah saya sholat isya berjamaah, karena tadi jadwal saya jam 6:30 masih di daerah Bojong, di Pondok Pesantren Asyifa, Pondok Pesantren Ustaz Agi. Alhamdulillah saya sempat kesini juga ya, karena ngebut tadi, karena udah janji sama Ustaz Ahmad, insya Allah saya akan hadir malam hari ini. Alhamdulillah Allah izinkan ya, walaupun tadi jam 7 masih di Bojonggede, namun alhamdulillah Allah izinkan jam 8 sampai di sini. Amin. Allahumma amin ya. Kita lanjut. Rawi Nabi alaihi salatu wassalam, man jalasa indal alim sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kullatain aw masa ma'ahu khutwatain aqtahu Allah ta'ala jannatain kullu jannatin mis'al dunya marratain. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa nih orang yang duduk dengan orang yang alim. Orang yang alim itu bukan berarti orang yang pakai pakaian gamis, bukan. Orang yang alim itu adalah orang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai adab, yang mempunyai akhlak. Kalau ada sahabat kita akhlaknya bagus, itu orang alim. Ya, akhlaknya baik, bagus sama orang lain, nggak pernah bermusuhan, nggak pernah kepo sama orang lain. Ya, itu adalah orang alim. Barang siapa orang yang duduk dengan orang yang alim cuma 2 jam atau 2 menit, 2 menit, ya, khutwatain itu 2 menit, cuma 2 menit doang duduk. Au akala mahu kullatain, atau makan sama orang yang alim 2 suapan, 2 sendok lah makan, ikut makan ngeriung sama orang yang alim 2 suapan. Au sami'a minhu kullatain, atau ngedengerin orang yang alim sedang berbicara 2 ucapan. Ini keuntungan orang yang duduk di majelis ilmu ya. Au masa ma'hu khutwatain, atau kita berjalan dengan orang yang alim 2 langkah. A'tahullah ta'ala jannatin kullu jannatin misla dunya marratain. Allah akan berikan 2 surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. 1 surga sebesar 2 dunia. 1 surga sebesar 2 dunia. Bayangkan, Allah akan berikan 2 surga tersebut buat orang yang sering duduk dengan orang yang alim, sering makan, ikut makan sama orang yang alim, bahkan berjalan 2 langkah sama orang alim, bahkan mendengarkan 2 perkataan sama orang yang alim. Allah akan berikan 2 surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala.
satu surga sebesar dua dunia. Kita satu dunia aja nggak tahu ujungnya sampai mana, ya kan? Ini dua dunia Allah berikan tuh. Saking mulianya orang yang menuntut ilmu, ya. Makanya para jamaah, ya, walaupun orangnya sedikit terus aja jalan, ya, ngaji terus aja jalan, nggak usah mengharapkan yang banyak, ya, walaupun berempat berlima orang jadi, ya. Karena apa? Disitulah kenikmatan suatu menuntut ilmu, disitulah kenikmatan, disitulah diuji keikhlasan kita, ya. Karena apa? Kalau ngaji banyak, pengajian saya alhamdulillah orangnya banyak, ya. Pengajian saya orangnya banyak ini. Jangan mengharapkan banyak, tapi kalau banyak takutnya nanti ada yang lain. Walaupun sedikit seperti ini, tapi istiqomah di dalam hati. Datang ke sini bukan hanya paksaan, tapi hati kita yang datang. Dan duduk di majelis ilmu, kita menghilangkan segalanya perkara dunia. Hati kita ikhlas semua. Karena apa? Orang yang hatinya ikhlas akan mengeluarkan suatu perkataan yang mana perkataan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya, mudah-mudahan nih, ya, di antara para jamaah ini saya yakin suatu saat nanti ada yang masuk surga. Amin. Allahumma amin. Suatu saat nanti kalau di antara jamaah ada yang masuk surga, jangan lupa panggil nama kita semua. Panggil saudara-saudara kita yang ada di majelis ini, ya. Karena saya dulu pernah duduk majelis ilmu sama orang ini, saya pernah duduk di majelis ilmu sama orang ini, saya pernah belajar, ya, sama orang ini, saya bahkan pernah diajak kebaikan sama orang ini. Makanya kita nggak boleh sombong walaupun kita banyak ilmu, ya. Siapa tahu orang yang tidak ada ilmunya Allah ridho orang tersebut masuk surga. Makanya kita malam hari ini kita ikhlaskan hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa sebanyak-banyaknya, berdoa di dalam hati, di dalam zikir, di dalam salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita harus salawat? Kenapa sih kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan untuk siapa? Allah, kalau kita nggak zikir, Allah nggak pernah rugi. Seandainya kita zikir tiap malam, ya, sampai 1 tahun siang malam kita zikir, Allah nggak pernah untung. Zikir itu untuk siapa? Untuk diri kita, untuk diri kita pribadi. Biasanya Allah, kalau misalkan Allah sedang rindu sama kita, kita dikasih cobaan. Kita dikasih cobaan permasalahan, kita dikasih cobaan sakit. Biar apa? Biar kita mengingat Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah. Itu Allah kalau rindu. Kalau Allah sudah rindu, maka orang tersebut dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah jauh sama kita, orang tersebut dikasih senang. Contoh kayak anak kecil. Anak kecil lagi diem, kemudian dikasih handphone. Kamu mau nggak handphone ini? Di dalamnya banyak permainan. Diambil tuh handphone sama anak tersebut. Kira-kira anak itu senang nggak? Lupa nggak sama yang ngasih handphone? Pasti lupa. Lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lupa aja. Karena apa? Itulah dunia, itulah kehidupan. Kalau kita dikasih senang sama Allah, buru-buru ingat, ya, bahwa apa yang Allah berikan semuanya yang kita miliki ini, itu adalah pemberian Allah. Buru-buru ingat. Jangan sampai lupa, khawatir nanti Allah ambil lagi. Ya, buru-buru kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya hari ini dikasih rumah,
Amin Allahumma amin. Aminin ya. Itu ya. Kenapa kita harus sholawat kepada Rasulullah SAW? Satu-satunya yang menjadi harapan kita adalah syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi lantunan salawatnya Masya Allah enak ya, mengingat siapa Rasulullah, siapa ibundanya, siapa anak-anaknya, siapa, gimana cerita kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita harus tahu dulu keluarganya ya, karena satu-satunya harapan kita adalah syafaatul uzma daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain enggak mungkin nolongin kita. Ya, nabi-nabi yang lain enggak mungkin nolongin kita. Karena apa? Mereka juga punya umat-umat yang ngurusin umat-umatnya. Hanya Rasulullah yang menjadi harapan kita. Makanya jangan pernah meninggalkan salawat. Karena apa? Salawat terbagi 3 bagian. Yang pertama ada salawat yang diwajibkan. Yang kedua ada salawat yang disunahkan. Dan yang ketiga ada salawat yang dimakruhkan. Mana salawat yang diwajibkan? Salawat yang diwajibkan terhadap umat manusia umat Islam, umatnya Rasulullah SAW diwajibkan adalah salawat ketika membaca salawat dalam keadaan sholat. Karena salawat di dalam sholat termasuk rukun. Kalau kita nggak baca salawat, berarti kita meninggalkan rukun. Salah satu rukun kita tinggalkan, maka sholatnya nggak sah, batal sholatnya. Makanya di dalam satu hari ya 5 waktu kita membaca salat berapa kali? Kita hitung dari subuh berapa kali tahiyat subuh? Satu kali. Ya, 1 kali tahiyat berarti 1 kali sholawat. Ya, 1 kali. Kedua zuhur berapa kali? 2. Berarti 2 tambah 1 3. Asar 2 kali sholawat. Berapa tuh? 5. Ya. Maghrib 2. 7. Isya 2. 9 kali sholawat yang wajib kita baca terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tinggalkan, maka kita nggak menjalankan sholat. Ya, kita nggak menjalankan sholat. Minimal 9 kali yang wajib kita baca sholawat. Kenapa? Mengiringi daripada sholat fardu, sholat kita. Ini yang diwajibkan. Ada sholawat yang disunahkan seperti tadi, ya. Seperti tadi, sholawat, lantunan sholawatnya banyak, sholawat membawa berkah. Apalagi ya para alimul ulama, para orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mereka masyhur namanya sampai sekarang walaupun mereka sudah tidak ada. Karena apa? Mereka cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya Mama Azan Nahrawi, apa yang dibaca dia sampai beliau itu jamaahnya banyak, bahkan beliau sudah tidak ada pun makamnya selalu didatangi orang. Gak tahu itu orang dari mana, gak tahu itu orang gak pernah diundang tapi datang. Karena apa? Yang dia amalkan sholawat pada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita baca, sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman daman ala Sayyidina Muhammad
الذي تنحل به العقد وتنفوز به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم فيستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل. Ada salawat yang ketiga adalah salawat yang dimakruhkan. Mana baca salawat yang dimakruhkan? Memang ada Pak Ustaz yang dimakruhkan ada. Kita baca salawat ketika di dalam kamar mandi. Kita baca salawat ya ketika buang air kecil, buang air besar, itu dimakruhkan. Tidak dibolehkan, bahkan kurang adab ya. Diusahakan ketika kita baca salawat pakaian kita harus rapi ya, jangan sampai terbuka aurat. Karena apa? Kita langsung berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di mana dibacakan namaku, disebutkan namaku, maka disitulah aku hadir. Amin, Allahumma amin. Makanya kalau ngaji, kalau ada pakaian yang bagus-bagus pakai. Karena apa? Kita mau berjumpa dengan ruhnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang mendengarnya nih pengajian kadang-kadang di rumah-rumah. Itu sebetulnya berkah buat kita. Karena apa? Secara tidak langsung kita mengundang ruhnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah kita. Kita mengundang Allah ke rumah kita. Kenapa? Kita berzikir dalam rumah kita. Kita membaca sholawat di dalam rumah kita. Semua rumah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjut ke depan ya. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika yang saya ucapkan benar datangnya dari Allah, dan yang seandainya yang saya ucapkan ini banyak salahnya, balelol, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang itu suatu kebodohan dari saya pribadi. Mungkin keterangan ini saya ambil dari kitab Turbatul Nasihin fi Majalisil Ilmi fi Fadilatul Ilmi. Dan siapa yang punya kitabnya maka dibuka nanti di rumah ya, tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah ya, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW di kitab ini ada semua ya. Turbatul Nasihin, Durrah itu adalah mutiara, nasihin itu adalah nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.